Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin mengucapkan ucapan syukur dan pujian kepada Panglima, Kapolri, Panglima dan jajarannya, Kasat Dudung, yang sikapnya dibutuhkan, membuat ketenangan saya sebagai masyarakat ini yang melihat mau ada acara kegaduhan di balik silaturahmi. Kenapa saya bilang bukan silaturahmi itu? Membuat gaduh. Silaturahmi itu tidak ganggu orang lain, tidak memaksakan diri, sampai dari kampung semua. Silaturahmi apa? Dan terus ada lagi dari silaturahmi. Soalnya saya males nih orang, saya anggap ondel-ondel, kutu busuk lah. Si Novel Bak Mukmin mengatakan yang nggak ikut reuni 212 itu penista agama. Justru Anda ini gerombolan penista agama. Anda berjalan bergerak ini sudah menentang agama. Tidak ada agama itu membuat sulit. Tidak ada agama itu ingin menciptakan kondisi orang itu seperti tegang. Mau Anda bilang silaturahmi itu gerombolan. Ini gerombolan terbentuk dari makar yang ingin dulu menjatuhkan Ahok. Itu aja. Jadi tidak usah Anda bikin berseri. Ini Anda ingin terus menciptakan kegaduhan aja. Merasa dapat panggung kemarin. Itulah saya pikir dengan sikap Pak Dudung tadi bangsa ini agak tenang. Saya yakin kalau mau ngelawan TNI sama Polri, ini orang habis dilibas. Mereka yang koar-koar di jalan, ya semua orang lihatlah. Anda ini tidak ada apa-apanya, cuma didiemin aja. Ini juga Novel Bak Mukmin juga nih. Anda ini kalau terus membuat gaduh, saya pikir tangkep aja lah ini Novel Bak Mukmin. Sebetulnya emang nggak ada yang ngikutin dia, orang ketawa lihat dia, sudah kayak ondel-ondel lah. Nggak ada lucunya, nggak ada pengaruhnya. Nah, 212 ini, jujur aja lah, ini penista agama yang sebenarnya. Ini pelecehan terhadap agama. Teriak-teriak dari kampung semua saya datang. Saya tahu orang awam semua yang datang. Orang awam nggak tahu apa-apa. Oh ya, ini dengar, ada kata-kata dari Ibnu Rus. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Ini terjadi saat ini. Dan saya lihat ini masa yang datang ini, kalau masa FPI kecil lah, sedikit. Ini banyak Pak, kelompok HTI. Kelompok HTI yang sakit hati, yang ditutup oleh pemerintahan Jokowi. Karena ini ormas berbahaya, ingin merusak NKRI. Mereka sekarang berselubung, ikut di kelompoknya FPI, pura-pura dukung Rizik. Padahal mereka juga nggak sejalan dengan Rizik. Jadi ada berapa gerombolan Arab dan Habib ikut datang ke sana. Anda nggak sadar, Anda ditumpangin oleh HTI. HTI ini punya gerakan yang kuat. Dia rela berjalan pergi, dari sini datang ke Awang, dari Depok datang untuk ini. Ini Anda dibuat alat. Berdalih silaturahmi Islam ini semua nggak ada yang Islam, justru itu penista Islam. Jadi saya mintalah orang-orang masih punya waras ini, yang kelompok-kelompok yang menolak Khawarij ini, kelompok Arab dan Habib ini yang dimanfaatkan. Hati-hati, di belakang Anda ini ada HTI. Dan juga mungkin juga orang PKS nih, karena pengkaderan PKS itu kuat, ikut menyusup. Janganlah, ini kondisi COVID, Anda jangan berkumpul, menjauh. Ini kondisi COVID, semua datang pergi, berkumpul. Besok kalau Anda sudah sakit, masuk rumah sakit, yang ganggu siapa? Ganggu pemerintahan Jokowi. Saya juga nggak berharap Anda kena COVID. Apapun saya juga kesian dengan Anda. Tapi tingkah laku Anda tuh hati-hati. Jangan bergelak ini, wah perjuangan, nggak ada perjuangan di sini. Ini bukan ajaran Nabi. Ajaran sesat semuanya. Kalau emang silaturahmi yang Anda bilang tuh penista agama, tidak ada Kiai NU 1 yang ikut dukung. Tidak ada Habib Lutfi semua. Anda tidak usah sok calonnya mewakili Islam. 212 ini kendaraan setan bagi saya. Bertopeng agama. Tapi di balik ini semua juga ada hikmah nanti. Biar orang tahu mana orang waras dan mana orang nggak waras.
Saya perhatikan tadi gerombolan semua datang. Apa yang mau diambil dari situ? Tidak ada. Anda cuma ingin menantang pemerintah kok. Berdalih Islam, berdalih silaturahmi, nggak ada. Berdalih damai. Harusnya Anda tuh nggak turun tadi semua. Si ketua tokoh-tokohnya bilang jangan-jangan, tapi tetap aja Anda nyuruh orang bawah suruh jalan. Saya tahu, Hasan Haikal kemarin bicara, jangan pergi, kita di rumah aja semua. Saya tahu, Anda munafik. Anda tetap orang bawah disuruh. Dan kelompok-kelompok yang sakit hati, itu semua ada duitnya. Duitnya yang dapat siapa? Ya tokoh-tokohnya. Kepingin saya tuh 212 ini dihapus lah. Tapi biarin aja lah, emang susah. Karena emang di setiap zaman tuh ada orang jahiliyah. Sekalipun zaman Nabi lah, ini Anda ini dari kelompok-kelompok jahiliyah, bertopeng teriak-teriak, malu Islam lama-lama rusak, dipandang negeri luar apa nih? Islam kok jadi begini? Saya yang Muslim aja jijik ngelihatnya. Saya yang Muslim jijik loh. Gimana yang non Muslim mau muntah mungkin? Anda cuma karena kepentingan kekuasaan Anda dapat, saya tahu korlap-korlapnya ini dapat duit. Dapat duit dari kelompok-kelompok yang anti Jokowi. Ya mungkin grup-grup, bisa jadi grup-grup yang nggak suka siapa kami atau koruptor kelas kakap. Gerakan massa ini terjadi ini bukan karena tanpa sutradara atau ada bohirnya. Ada. Mereka mau berdalih tidak terlibat, ya pasti terlibat. Mengatakan katanya Anies juga katanya nggak terlibat lagi. Udahlah. Nggak mungkin rombongan begini banyaknya tanpa ada skenario, tanpa ada sutradara, tanpa ada pembiayaan. Impossible. Tokoh-tokohnya sekarang di belakang pura-pura nggak ikut campur, tapi ada mendorong. Bisa jadi mungkin Cikeas, Cendana, JK, apalagi yang nggak sakit, yang suka sama Jokowi. Ada semua yang gerakan. Nggak usah lugu-luguan pakai nggak mendukung atau apa, jangan ini. Nggak lah. Gila. Masa segini banyak orang nggak ada koordinirnya, nggak ada sutradaranya, ya impossible dong. Mau saya bilang nih, mungkin aparat keamanan ini semua, ini ditangkepin lah orang-orang gini, jangan dikasih muka, jangan dilemah lah. Mau jenderal siapapun, pejabat siapapun, ingin merusak negeri ini, tangkepin dong Pak. Jangan pakai nggak enak, tangkep sudah. Oh, kalau mau dilihat mereka dulu pernah berjasa, nggak ada urusan. Terus kok berjasa boleh bermaksiat, tangkap sudah. Bagi saya dulu yang pernah jadi pejabat negara, terus ingin membuat makar, itu lebih biadab daripada orang awam. Itu lebih jahat. Anda mau kritik Jokowi, kritik yang enak aja, nggak usah bawa orang-orang banyak. 90% ini semua rakyat ini pro Jokowi. Gerakan Anda itu sia-sia aja. Nggak ada manfaatnya. Nggak diikuti sama rakyat. Justru rakyat melihat apa? Anda ini tolol. Jadi saya minta bohir-bohir ini yang ingin mendongkel, merusak, ganggu Jokowi ini, mendingan Anda diam aja lah. Kalau mau silaturahmi itu di saat kondisi sehat, nggak ada pandemi begini, kok Anda malah mengganggu? Kalau mau silaturahmi itu duduk enak di masjid, nggak usah maksain diri. Silaturahmi kayak pergi haji dari Surabaya datang. Ini apa? Bukan silaturahmi. Yang namanya silaturahmi yang benar itu apa? Saya ingin ke rumahnya orang, ketok pintu diterima. Jangan datang ke rumah orang nggak diketok pintu atau datang jam 2 malam, itu nggak sopan. Lah, kalau Anda mau silaturahmi, ini jalan raya. Jalan ini milik semua orang. Lah, negara sudah ngasih tahu. Jangan ada ganggu ini. Kok Anda tetap datang? Anda bukan silaturahmi di sini. Anda sudah kurang ajar. Tidak dapat pahala silaturahmi. Justru Anda di sini apa? Merusak silaturahmi itu. Anda punya niat lain di sini. Anda mau silaturahmi buat macet. Itu namanya Anda makar. Tidak ada di silaturahmi itu, di dalamnya ada andil keburukan. Harus bersih. Bawa kecintaan. Lah, sekarang Anda silaturahmi pakai jalanan orang. Ada orang lewat, sampai ada nasihat, apapun tidak bisa mendekatkan kepada Allah apabila mengganggu yang wajib. Yang wajib ini apa? Mengganggu kepentingan umum. Sholat aja itu tidak sah apabila mengganggu kepentingan umum.
Ini Anda mau bicara silaturahmi yang nggak ada manfaatnya, nggak ada apa, tapi mengganggu jalan orang. Kumpul, bikin kotor semuanya, pakai peci semua, ini apa? Hancur Islam begini. Islam terhina, bikin malu semuanya. Ibadah itu ada aturannya. Ada orang saya lihat sholat di jalanan atau ini, itu tidak sah. Gimana ibadah kamu tuh kamu simpen, seperti kamu menyimpan air kamu. Tidak usah disosialisasi, dipamerkan. Kalau ada orang sholat dipamerkan tuh buset, tuh bohong, nggak dapat amalnya. Gini aja lah, saya mau sholat di rumahnya orang, datang ke rumah orang, harus izin sama punya rumah. Ada air minum di aqua, saya mau buat wudhu, itu saya harus izin dulu sama yang punya rumah. Karena air ini untuk minum, ini adab Islam. Ini sembahyang di jalanan, kowar-kowar di jalanan, sholawat di jalanan, itu tidak sah semuanya. Takbir di jalanan, justru takbir itu menghinakan Tuhan. Takbir ada tempatnya. Wudhu mau sholat, ini sekarang lihat, sholawat Nabi, apa sholat Nabi? Di jalanan, ini haram, ini jalan umum. Tidak boleh buat ibadah. Jadi mereka yang berdalil ibadah Islam itu jalanan, itu mereka sudah menghinakan Nabi Muhammad. Mereka kafir dari Islam. Jalanan dibuat acara, fungsi jalanan buat mobil. Sampai ada suatu saat apabila itu ada Anda membuat kerumunan, kegiatan keagamaan, apabila ada sampai jalan macet, terus ada orang sakit lewat, sampai dia mati di tengah jalan itu karena kemacetan itu, Anda terkutuk nih semua buat pengajian itu. Hati-hati loh. Sunnah atau wajib tidak mendekatkan kepada Allah apabila menghalangi yang wajib. Ini berjalan pakai peci ibadah tapi mengganggu jalan orang. Anda semua tidak sah, tidak mendekatkan kepada Allah. Dan emang Anda tujuannya bukan untuk Allah, cuma Anda giring orang-orang bodoh ini dengan dalil agama. Saya tahu yang atas ini semua pengkhianat. Ini negeri nggak mayoritas muslim, ada yang Nasrani, ada yang Buddha. Harus menghargai. Nabi aja menghargai orang Nasrani kok. Nggak mau ganggu orang Nasrani. Waktu Nabi melewatin gereja suruh berhenti, nggak mau ganggu gereja lagi ibadah. Kok ini muslim mentang-mentang mayoritas, petantang-petenteng jalan ditutup. Nanti orang nitik mau ditantang penista agama. Anda penista agama. Itu bukan agama Anda. Saya tahu yang datang ini orang-orang susah. Anda nggak sadar dibodoh-bodohin, dibikin dalih ini jihad Islam. Bukan jihad Anda, jahil Islam. Suruh datang, saya lihat pakai sorban ini, udah kayak zaman jahiliyah saya lihat. Bukan sorban Islam loh, justru saya lihat seperti zaman jahiliyah, celana cingkrang. Ini ada grup-grup radikal masuk. Grup radikal masuk. Nah, Rizik ini juga sudah dimanfaatkan. Saya nggak mau sebut namanya, banyak di situ Arab-Arab juga yang saya lihat. Kalau saya sebut namanya nanti nama dia jadi hebat lah, nggak penting. Bagi saya itu tikus-tikus God lah. Ya saya bersyukur ini hari tidak terjadi kegaduhan apapun. TNI dan Polri, saya angkat jempol. Saya terima kasih. Anda benar-benar jadi pelindung rakyat, membuat rakyat tenang. Saya benar tadi saya lihat pasti aman. Karena begitu sikapnya TNI dan Polri itu menjaga, ini benar-benar solid. Pokoknya saya teruslah perjuangan Anda. Libas semua apapun, kemunafikan atas nama agama, libas semuanya. Rakyat bersama Anda. Tangkap-tangkepin tuh bohir-bohirnya. Terima kasih, mungkin itu aja. NKRI harga mati.